Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sahabat setia Kominfo Kota Bengkulu. Kali ini Dinas Kominfo hadir di Stand Expo menampilkan podcast. Dalam podcast kali ini kami menghadirkan narasumber Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, yaitu Pak Medi Febriansah. Selamat siang Pak Medi. Siang Nugro, siang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Medi ya? Alhamdulillah sehat. Ya pemirsa, dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Bengkulu ke-304, Kominfo akan mengundang berbagai narasumber yang akan memberikan inspirasi atau motivasi bagi kita para pemirsa podcast Kominfo. Kali ini narasumber kita Pak Medi, kita akan bicara soal bagaimana arah pembangunan pemerintah Kota Bengkulu ke depan dan apa saja sih kendalanya, mengingat saat ini Pak Wali Kota Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Dedi Wahyudi akan memasuki akhir masa jabatannya. Ya Pak Medi, bisa dijelaskan kira-kira selama Pak Wali Kota Helmi Hasan dan Pak Dedi Wahyudi memimpin dalam proses pembangunan, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, kemudian realisasinya, kira-kira seperti apa dalam beberapa tahun ini? Ya, terima kasih Pak Nugroho, pemirsa sekalian. Jadi mungkin sama-sama kita ketahui ya, ini adalah tahun terakhir dari kepemimpinan Helmi Dedi di periode kedua Pak Wali ya, Pak Helmi Hasan. Nanti akan berakhir di 2023 ini, insya Allah di bulan September. Jadi kalau menyangkut capaian, sebenarnya dalam beberapa tahun ini capaian kita sudah cukup baik ya. Di beberapa indikator makro capaiannya untuk IPM kita meningkat, kemudian misalnya angka kemiskinan itu berhasil kita turunkan, trennya menurun terus. Terakhir kemarin di angka 15% lagi. Kemudian stunting juga, ini stunting penurunannya juga sangat signifikan ya, sampai 10%-an, di angka tinggal 12% lagi. Begitupun indikator pertumbuhan ekonomi. Jadi sebenarnya tren kita terus membaik. Jadi kita harapkan di tahun terakhir kepemimpinan Pak Wali ini bisa kita pertahankan, dan kami yakin dengan kerja kolaborasi, artinya seluruh stakeholder terkait betul-betul bersinergi bersama-sama, target-target yang mau kita raih di tahun terakhir ini bisa kita capai dengan baik nantinya. Iya Pak Medi, kita lihat Pak Wali ini banyak sekali program, khususnya pembangunan ya, seperti jalan, kemudian yang terbaru ini ada Gedung Merah Putih yang berlokasi di Kelurahan Pengan Sabtu. Tentu semuanya itu berawal dari proses perencanaan. Nah dari Bapeda sendiri seperti apa? Kenapa Gedung Merah Putih ini dianggap layak ya dalam satu perencanaan, kemudian direalisasikan dibangun gedungnya? Sebenarnya kalau menyangkut Gedung Merah Putih ini kan ada sejarahnya Pak Bro ya. Ada sejarahnya. Dulu kita punya balai kota itu di Jalan Basuki Rahmat. Betul. Kemudian begitu ada program kita, pemerintah daerah harus buat mall pelayanan publik. Kita tawarkan beberapa tempat, pilihan tempat ke kementerian. Ternyata dari beberapa yang ditawarkan itu dianggap belum memenuhi standar ya, belum cukup representatif. Jadi sehingga setelah kita lihat misalnya di Barupoto, kemudian ada di Balai Adat waktu itu yang sekarang dipakai Bank Fadilah, kemudian ada yang di Terminal Regional RS Bakul, itu semua tidak memenuhi ekspektasi dari pemerintah pusat. Terakhir mereka pada saat pertemuan di Balai Kota menyatakan, wah ini kalau Balai Kota nih cocok untuk jadi MPP. Berangkat dari sana Pak Wali, ya udah ini kalau memang sama dengan waktu kita merelakan gedung Pemda waktu itu yang di Simpang 5 untuk dijadikan rumah sakit. Nah saat itu Pak Wali, ya udah kalau memang dari deputi waktu itu Bu Lisa menyampaikan cocok di Balai Kota, Pak Wali yang mengalah. Oke lah, ini kita tetapkan jadi lokasi mall pelayanan publik, dan Balai Kota nanti coba akan kita cari lahan untuk kita bangun di tahun-tahun berikutnya. Berarti pasca
Balai Kota, ya. Rumah dinas Pak Wali Kota, ya, ditempatkan atau menjadi mall pelayanan publik, ya. Pak Wali Kota tidak memiliki rumah dinas ya, Pak Medi? Atau seperti apa? Pak Wali Kota kan mengalah untuk kemudian berdiam di rumah pribadi, ya, selama hampir setahun ya. Ya. Kemudian baru perencanaan untuk pengembangan kota, kita lihat lokasi yang ada dari sisi tanah milik daerah yang dipunyai, ya, itu ada di kawasan air Sebakul ini, kawasan Betungan, maaf. Nah ini begitu dilihat juga ada beberapa kelebihan ya, di samping untuk pengembangan kota, ternyata kawasan air Sebakul ini memang sedang apa istilahnya, fasilitas penunjangnya memang sedang bergeliat ya. Yeah. Ada tol yang tidak jauh, yeah, kemudian ini merupakan kawasan segitiga yang bisa menjadi sentra ekonomi baru, yeah, sentra pertumbuhan pemukiman juga. Jadi ada di Apit, Seluma dan Benteng kan. Yeah. Kemudian jarak dari bandara juga tidak terlalu jauh, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan ini, di samping yang Bentiring juga kan kita ketahui sekarang Bengkulu sudah langganan banjir ya. Yeah. Kalau banjir, nah ini semuanya lewat Sukamerindu kita nggak bisa masuk, kita lewat jembatan Bentiring juga nggak bisa masuk. Nah, akhirnya memang dipilih di Betungan ini untuk kita kembangkan, salah satunya dengan menetapkan lokasi balai kota yang saat ini sudah selesai pembangunannya, sudah bisa kita gunakan, yaitu di lokasi Merah Putih ini. Mengapa Pak Wali menamakan ini Merah Putih? Ini sebagai bentuk manifestasi kebanggaan kita bahwa Ibu Padmawati, penjahit bendera Merah Putih, itu adalah asalnya dari Bengkulu. Jadi kalau tidak ada Ibu Padmawati, tidak ada penjahit Merah Putih, ya mungkin NKRI juga tidak akan berdiri ya, karena itu dinamakan Merah Putih ya, komplek Merah Putih. Nah ini nanti juga akan terus dikembangkan. Jadi nanti sarana pendukung seperti jalan yang akan tembus ke bandara yang 2 jalur, saat ini sudah diselesaikan setengah. Nah, setengah lagi dalam proses pembebasan lahan, dan rencananya tahun ini juga kita selesaikan, sehingga betul-betul nanti konektivitas kawasan ini dengan pelabuhan, dengan tol, apalagi tol bisa nanti sudah nyambung lagi ke Sumsel dan Lampung. Nah ini ke bandara juga, sehingga betul-betul kawasan ini bisa berkembang dan bisa memberikan dampak ekonomi yang baik bagi warga Kota Bengkulu. Iya Pak Medi, tentu itu dari sisi pembangunan infrastruktur. Ya. Sekarang bagaimana sebenarnya pemerintah Kota Bengkulu ini menyeimbangkan antara program pembangunan infrastruktur dengan pengembangan SDM, contoh seperti pendidikan, kemudian yang lain-lainnya, seperti apa? Jadi di tahun ini juga kita memang tidak bisa menafikan infrastruktur ini, karena dari seluruh tahapan proses perencanaan yang kita susun, memang infrastruktur ini menjadi bidang yang masih menjadi prioritas, yang masih menjadi magnet bagi warga. Jadi di setiap kita musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, memang rata-rata yang diusulkan itu adalah pembangunan infrastruktur. Nah, sehingga ini masih menjadi favorit seperti itu kan. Nah, ini yang kita imbangi. Tapi secara perencanaan akademik, kita juga menyeimbangkan bahwa ini tidak hanya dari sisi infrastruktur, artinya dari bidang kesehatan, pendidikan, ini juga kita kasih porsi yang cukup besar. Misalnya untuk fasilitas sarana pendidikan. Nah ini tahun ini target kita seluruh ruang belajar yang masih belum baik itu kita perbaiki. Kemudian sarana kesehatan juga seperti itu. Kemudian alokasi anggarannya juga yang untuk program di sektor kesehatan dan sektor pendidikan juga kita tambah. Nah, selain itu sejalan dengan prioritas nasional bahwa kita setelah pasca COVID kemarin, ini di sektor ekonomi juga menjadi perhatian kita untuk mempertahankan pertumbuhan yang sudah mulai merangkak dan semakin meningkatkan geliat di ekonomi ini. Nah ini dengan alokasi anggaran di beberapa OPD yang terkait. Ini yang kita harapkan nantinya memang
di tahun ini dan tahun depan betul-betul dampak COVID yang kemarin bisa betul-betul kita reduksi. Ya. Nah ini Pak Medi, biasanya dalam suatu program, perencanaan suatu program tidak semua berjalan mulus. Ya. Tentu ada kendala, ada rintangan. Umumnya secara garis besar kendalanya apa Pak Medi? Dan apa solusi yang dilakukan oleh pemerintah kota? Ya, kalau secara keseluruhan sebenarnya pembangunan kota ini kan harus bersinergi, tidak hanya pemerintah tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga dengan melibatkan pihak masyarakat dan juga pihak swasta. Nah, ini kolaborasi ini yang mungkin harus terus ditingkatkan. Misalnya menyangkut partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat itu percuma kalau pemerintah terus misalnya menyampaikan, misalnya menyangkut kebersihan saja kan. Nah, kita membangun sistem, kita menguatkan LPM, tapi kesadaran masyarakat walaupun sudah kita edukasi untuk membuang sampah tetap sembarangan, tetap tidak pada tempatnya. Itu salah satu contohnya. Pembangunan fisik juga, ada beberapa bangunan fisik kita, harapan kita kan ada tanggung jawab masyarakat untuk menjaganya juga, gitu, memeliharanya. Ini kadang-kadang masih ada yang suka dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebenarnya ini bentuk kolaborasinya, artinya ini yang harus kita tingkatkan. Kami tidak menafikan bahwa masyarakat belum membantu. Kita sangat di beberapa program itu partisipasi masyarakat juga sudah terasa, sudah terlihat, tapi memang masih ada di beberapa hal yang masih bisa kita tingkatkan lagi. Iya, artinya untuk berjalan perlu banyak kolaborasi, partisipasi Pak Media, seperti masyarakat. Kalau bersama-sama otomatis jadi lebih ringan. Termasuk pihak legislatif juga ya Pak Media. Legislatif pasti kan eksekutif, dalam, legislatif. Sistem pemerintahan kita pasti legislatif, yudikatif itu selalu bersinergi. Artinya sebuah kebijakan memang harus dilahirkan dan dikawal bersama. Iya. Kemudian gini Pak Medi, bagaimana arah pembangunan ke depan ketika Pak Wali Helmi Hasan, Pak Wakil Wali Kota Dedi Wahyudi kan sudah di akhir masa jabatan. Tentu orang banyak bertanya, masyarakat pun mungkin bertanya, beberapa program, kegiatan, mungkin ada pembangunan juga infrastruktur, apakah terhenti ketika masa pemimpinan Pak Wali-Wali ini habis atau seperti apa? Bagaimana perencanaan sampai ke depannya? Jadi kalau menyangkut sistem perencanaan pembangunan itu kan memang sudah diatur baik dalam undang-undang, kemudian ada Permendagrinya, kemudian terakhir untuk pengisian dokumen perencanaan di masa peralihan ini dari jabatan berakhir dengan kepala daerah nanti dilantik hasil pilkada serentak, itu ada instruksi Mendagri nomor 52 tahun 2021 ini yang mengatur bahwa untuk dokumen perencanaannya tetap harus dibuat dan mengacu dari RPJM N pusat, kemudian dari RPJPD daerah. Nah, sehingga ini tahapan ini sudah kami mulai juga. Target kita di akhir Maret nanti untuk dokumen namanya RKP RPD. Jadi Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Nah, ini yang sudah mengacu tadi dari RPJPD-nya, kemudian sudah mengacu dari hasil kita ada FGD di masyarakat, kemudian ada juga nanti forum diskusi lainnya. Nah, ini jadi insya Allah kalau keberlanjutannya, keberlangsungannya itu tetap ada di dokumen perencanaan, jadi tidak kosong. Inilah yang akan menjadi dasar nanti dalam tahapan pembahasan APBD kita setiap tahunnya. Jadi dari RPD itu kemudian setiap tahunnya kita breakdown lagi menjadi rencana tahunan di RKPD. Nanti dasarnya RKPD ini akan menjadi dokumen penganggaran kita yang kita bahas bersama dengan Banggar DPRD dan disahkan nanti oleh kawan-kawan DPRD. Oke, terima kasih Pak Medi, Kepala Bapeda Kota Bengkulu. Tentu ini memberikan informasi ya bagi kita, bagi pemirsa juga yang menyaksikan tayangan ini. Pembangunan Kota Bengkulu akan terus berlanjut, ya kan? Meskipun nanti masa kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota
akan berakhir. Tentu rencana pembangunan yang sudah ditetapkan sudah tetap akan berjalan sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Terima kasih Pak Medi telah hadir di podcast Kominfo hari ini. Semoga sehat selalu. Ya pemirsa, demikian tadi podcast Kominfo. Kita akan hadirkan juga narasumber-narasumber lainnya yang akan memberikan informasi, wawasan baru mungkin bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.